Halo semuanya, balik lagi bareng kita di program Cilik Indonesia. Klub Ilmuwan Cilik Indonesia. Kalian tahu nggak kalau di dapur kalian itu ada harta karun yang sering dibuang-buang? Namanya minyak jelantah. Minyak bekas yang warnanya sudah hitam dan bau itu. Hari ini kita bakal sulap minyak kotor ini jadi sabun padat yang estetik. Gimana caranya? Kalau kalian penasaran, let's go. Kenapa sih minyak jelantah itu gak boleh dibuang sembarangan? Pertama, merusak ekosistem. Minyak bikin ikan sulit bernapas dan tanah jadi gak subur. Yang kedua, jangan dipakai tersusun ya, karena mengandung lemak trans dan radikal bebas yang berbahaya buat jantung kita. Benar sekali. Secara kimia, trigliserida yang mengandung air bila dipanaskan pada suhu tinggi mengakibatkan pemutusan ikatan kimia trigliserida menghasilkan asam lemak dan gliserol. Bila digunakan secara berulang-ulang atau melalui proses hidrogenasi parsial mengakibatkan terbentuknya asam lemak trans. Asam lemak trans adalah jenis lemak yang paling berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Lemak ini sering ditemukan pada makanan yang digoreng. Halo teman-teman, menurut kalian minyak bekas goreng bisa diubah menjadi apa ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang minyak jelantah yang diubah menjadi sabun. Selain itu, kita juga akan belajar kira-kira perubahan fisika dan kimia apa yang terjadi selama proses pembuatannya. Sebelum kita mulai percobaannya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah satu pasang sarung tangan karet yang udah disediakan di paket kalian masing-masing. Jangan lupa untuk digunakan ya. Yang kedua ada 100 ml gelas kimia atau 150 ml, sesuai sama apa yang udah dikasih di paket kalian masing-masing. Ini berfungsi sebagai wadah untuk kita mencampur larutan nanti. Yang ketiga ada cetakan silikon. Bentuknya bisa apa aja sesuai sama yang udah dikasih di dalam paket kalian masing-masing. Yang keempat ada mixer kopi sebagai pencampur dari setiap larutan yang akan kita buat nanti. Yang kelima ada essential oil atau pewangi. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya essential oil, kalian bisa memakai parfum yang sudah kalian sediakan sendiri ya. Yang keenam ada Aquades sebanyak 12 ml saja. Nah, Aquades ini bisa kalian ganti menggunakan air suling atau air galon di rumah kalian. Ingat, hanya 12 ml saja. Yang ketujuh, ada 41 ml minyak jelantah yang sudah kita berikan di dalam paket kalian masing-masing. Minyak jelantah ini sudah direndam menggunakan arang selama 24 jam. Yang terakhir adalah NaOH sebanyak 8 gram. Ingat, sebelum mencampurkan NaOH, jangan lupa untuk memakai sarung tangan ya. Penjernihan minyak jelantah ini merupakan proses adsorpsi menggunakan lempu, arang aktif, atau bleaching earth karena memiliki pori-pori mikroskopis yang berfungsi mengikat zat warna atau pigmen dan senyawa pengotor lainnya. Dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, viskositas minyak menurun sehingga memudahkan zat pengotor tertarik ke permukaan adsorben, menghasilkan minyak jelantah yang lebih jernih. Nah, yang pertama, kita memakai sarung tangan terlebih dahulu. Ingat, jangan sampai lupa ya untuk pakai sarung tangan. Setelah sudah dipakai, kita mulai dengan mencampurkan Aquades dengan NaOH. Yang pertama, kita ambil wadah, kita tuang Aquades ke dalamnya. Lalu, kita masukkan NaOH padatan ke dalam gelas yang berisi Aquades 12 ml.
Hati-hati ya. Setelah itu, kita goyangkan seperti ini supaya dia larut. Nah, jika sudah larut, kita simpan. Lalu, kita masukkan 41 ml minyak jelantah yang sudah direndam menggunakan arang selama 24 jam itu ke dalam wadah yang berisi NaOH dan juga Aquades. Tuang semuanya ya. Setelah itu, ambil mixer, lalu aduk campuran yang sudah kita buat. Nah, saat dia sudah tercampur, masukkan essential oil atau pewangi, yaitu parfum yang sudah kalian siapkan di rumah. Lalu, jangan lupa aduk hingga merata. Aduk campuran ini hingga teksturnya mengental. Nah, jika sudah kental seperti ini, siapkan wadah atau cetakan sabun. Lalu, tuang deh. Jangan lupa untuk diratakan ya. Nah, setelah 24 atau 48 jam dan sabun udah ngeras, dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Seperti ini. Jadi dia akan membentuk sesuai dengan pola dari cetakan sabun kalian ya. Nah teman-teman, saat soda api dicampurkan ke dalam air, larutannya itu akan menjadi panas. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini terjadi karena proses pelarutan NaOH itu akan menghasilkan energi yang panas ketika dia larut dalam air. Jadi, ketika kita menuangkan NaOH, kita harus berhati-hati. Karena saat membuat larutan ini, kita harus menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan. Nah, jadi kalau misalkan kita memegang wadahnya, itu akan terasa hangat dan panas. Dan itu adalah hal yang wajar atau hal yang normal. Nah, minyak jelantah direndam menggunakan arang selama 24 jam karena arang dapat membantu menyerap warna, bau, dan kotoran yang masih terdapat pada minyak. Karena itu, minyak menjadi lebih siap dan lebih bersih untuk diolah. Pada tahap ini, yang terjadi adalah perubahan fisika, karena arang hanya membantu memisahkan atau menyerap kotoran tanpa menghasilkan zat yang baru. Nah, saat minyak dan NaOH bercampur, mulai terjadi reaksi kimia yang sangat penting. Reaksi ini disebut dengan saponifikasi. Dalam reaksi ini, minyak dan NaOH bereaksi dan membentuk sabun. Karena menghasilkan zat baru yaitu sabun, proses ini termasuk proses kimia. Jadi sebenarnya sabun yang kita pakai selama ini terbentuk dari reaksi kimia seperti ini. Pasti kalian bingung kan? Kok minyak bisa jadi sabun? Ini namanya saponifikasi. Saponifikasi adalah hidrolisis basa terhadap trigliserida atau lemak. Pada reaksi ini terjadi pemutusan ikatan ester menghasilkan garam asam lemak atau sabun serta gliserol. Gliserol merupakan hasil sampingan yang berfungsi sebagai pelembab. Molekul sabun bersifat antipatik, di mana pada bagian kepala merupakan gugus karboksilat yang bersifat polar atau disebut juga hidrofilik yang artinya suka air.
Pada bagian ekor merupakan rantai hidrokarbon panjang yang bersifat non-polar atau disebut juga hidrofobik atau tidak suka air. Pada saat mencuci, ekor akan masuk ke dalam kotoran lemak, membentuk struktur yang disebut misel, sehingga kotoran dapat terangkat sempurna oleh air. Nah, kalau diperhatikan, tekstur campuran mulai berubah dibanding saat pertama kali dicampurkan. Awalnya campurannya terlihat lebih cair, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih kental. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan sabun sedang berlangsung. Selain terjadi reaksi kimia, kita juga bisa melihat perubahan fisika dari tekstur dan kekentalan campuran. Semakin tercampur dengan baik, adonan akan semakin siap untuk dicetak. Setelah masuk ke dalam cetakan, sabun belum bisa langsung digunakan ya teman-teman. Sabun perlu didiamkan selama sekitar 24-48 jam agar mengeras. Selama proses ini, bentuknya berubah dari cair menjadi padat. Setelah mengeras, sabun siap digunakan. Menariknya, minyak jelantah yang biasanya dianggap limbah bisa berubah menjadi produk yang bermanfaat. Cara ini juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan karena minyak tidak dibuang sembarangan. Nah, sekarang sudah selesai kan? Sabun dari minyak jelantah yang kita pikir tidak berguna, ternyata bisa menjadi sesuatu yang berguna ya. Gimana jadi ilmuwan cilik yang peduli lingkungan itu ternyata seru banget kan? Sambil belajar, kita juga ikut menjaga bumi agar tetap sehat. Sampai jumpa di keseruan berikutnya. Dadah!